Oke semuanya, hari ini saya akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Run. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk kalian klik tombol subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian. Film yang disutradarai oleh Anne Segenti ini dirilis pada tanggal 14 Mei 2020. Film ini dibintangi oleh Kiara Ellen sebagai Chloe, Sarah Paulson sebagai Diane, Pat Healy sebagai Tom, dan masih banyak lagi pemeran lainnya. Film ini menceritakan upaya Chloe melarikan diri dari ibunya yang gila. Penasaran? Tonton video ini sampai habis. Run bercerita tentang seorang gadis remaja yang lahir secara prematur dan memiliki berbagai macam penyakit, mulai dari asma, penyakit jantung, ruam pada kulit, dan kelumpuhan. Setiap harinya, Chloe harus meminum banyak macam obat-obatan dan menerima suntikan. Selain itu, Chloe juga harus menggunakan inhaler agar asmanya tidak kambuh. Bagi kalian yang tidak tahu, inhaler ini merupakan alat kesehatan yang digunakan untuk mengubah obat cair menjadi gas dan membawanya ke dalam tubuh melalui paru-paru. Suatu hari ketika sedang membaca buku, tukang pos datang dan Chloe tergesa-gesa untuk mengambilnya. Karena ia tak sabar ingin melihat hasil tes kuliahnya, apakah diterima atau tidak. Ketika Chloe ingin membukakan pintu, ibunya datang dan mengambil surat tersebut dan mengatakan bahwa Chloe tidak diterima. Keesokan harinya, ketika ibunya datang setelah pergi berbelanja, Chloe diam-diam mengambil tas belanjanya untuk mengambil banyak permen coklat. Kemudian, ia menemukan sebuah obat yang belum pernah Chloe lihat sebelumnya. Dan obat itu berisi nama ibunya, Diane, bukan Chloe. Karena ibunya datang, Chloe pun menaruh kembali obat tersebut. Di malam harinya, sebelum tidur, ibunya datang untuk memberikan Chloe obat. Chloe pun bertanya, "Bukankah ini obatmu?" Lalu ibunya pun bertanya, "Milikku? Kenapa kau berpikir seperti itu?" Chloe pun menjawab kalau tadi ia diam-diam mengambil coklat di tas belanjanya tersebut dan menemukan sebuah obat yang berisi nama Diane. Namun ibunya tidak menjawab dan malah mengalihkan pembicaraannya. Di keesokan harinya, karena Chloe masih penasaran dengan obat tersebut, ia pun mencoba mengambil obatnya menggunakan alat yang dibuatnya untuk mengambil benda di tempat tinggi. Tiba-tiba, ia mendengar suara dari luar dan ternyata itu adalah mobil pengantar surat. Chloe yang belum menyerah pun turun ke bawah untuk mengambilnya. Kemudian ibunya datang membuka pintu dan mengatakan kalau ia belum diterima di perguruan tinggi tersebut. Sesaat setelah itu, ibunya pun pergi. Chloe mengecek obatnya. Obat itu bernama Trigoxin. Chloe pun heran, kenapa nama pemilik obat tersebut diubah menjadi Chloe? Padahal sebelumnya itu adalah bernama Diane. Kemudian ia menyadari kalau obat tersebut sudah ditempel. Chloe pun merasa ada sesuatu yang tak beres. Di malam harinya, ibunya datang untuk memberikan obat yang sama, namun kali ini Chloe tidak menelannya. Ketika ibunya sudah tidur, Chloe diam-diam pergi ke komputer dan mencari tahu apa itu Trigoxin di internet. Namun ternyata internetnya dimatikan oleh ibunya. Ibunya ternyata belum tidur dan mengawasi Chloe. Keesokan harinya, Chloe mendengar ibunya sedang ribut dengan seseorang di telepon. Ibunya mengatakan kalau ini adalah layanan pelanggan. Kemudian Chloe pun bertanya, "Sampai kapan internetnya mati?" Dan ibunya bilang, "Mungkin sampai minggu depan." Ibunya pun pura-pura tidak tahu dan menanyakan dari mana ia tahu bahwa tadi adalah layanan pelanggan internet, padahal ia tidak mengatakannya. Chloe pun menjawab kalau ia kemarin malam menggunakan komputer untuk browsing namun tidak ada internet. Ibunya pun bertanya, "Apa yang kau cari di internet?" Chloe pun berbohong dan bilang bahwa dia mencari cara memperbaiki printernya.
Beberapa saat kemudian, ketika ibunya sedang menyiram di kebun, Chloe diam-diam masuk ke kamar ibunya dan memutuskan untuk menggunakan telepon untuk mengetahui efek dari obat trigoksin tersebut. Chloe pun menelpon sebuah apotek terdekat bernama Apotek Pasco. Namun, ketika ingin bertanya, penelpon dari apotek itu mengenali bahwa itu adalah nomor dari Diana. Chloe pun panik dan menutup teleponnya. Kemudian, Chloe memutuskan untuk menelpon seseorang secara random dan memintanya mencarikan informasi tentang obat trigoksin. Dan orang yang ditelepon Chloe itu mengatakan kalau trigoksin ialah obat yang dapat mengobati kondisi jantung yang parah. Kemudian, Chloe meminta untuk mencarikan gambar dan mengatakan apa warna obat tersebut. Kemudian, ia mengatakan kalau trigoksin itu berbentuk pil kecil berwarna merah. Mengetahui kalau itu bukan obat trigoksin untuk penyakit jantung, Chloe pun semakin penasaran. Saat makan malam, Chloe meminta untuk ibunya menemaninya nonton film di bioskop. Ibunya pun setuju. Keesokan harinya sebelum berangkat ke bioskop, Chloe mengambil pil hijau yang ia simpan di celengannya dan tidak pernah ia minum karena masih takut. Ketika di pertengahan film, Chloe membuat alasan kalau ia ingin buang air kecil dan pergi ke Apotek Pasco untuk menanyakan obat itu. Apoteker itu pun menjawab kalau itu adalah obat untuk anjing yang bernama Ridosine. Lalu, Chloe bertanya, apa yang akan terjadi jika Ridosine ini diberikan kepada manusia? Apoteker itu pun bingung. Mengapa ia menanyakan pertanyaan aneh tersebut? Kemudian, ibu Chloe pun datang dan mencarinya. Chloe yang panik memintanya untuk cepat mengatakan apa yang akan terjadi jika diberikan kepada manusia. Dan ia menjawab kalau kaki manusia bisa mati rasa. Mengetahui hal itu, nafasnya menjadi berat dan penyakit asmanya pun kambuh. Lalu, ibunya datang dan menyuntikkan obat bius. Ketika Chloe sudah sadar, ia sudah berada di kamarnya. Ketika ia mencoba untuk keluar, ternyata pintu kamarnya terkunci. Chloe pun memanggil ibunya dan memintanya untuk menjelaskan semuanya. Namun, tidak ada jawaban. Kemudian, Chloe mencoba untuk membuka paksa kunci pintu kamarnya. Namun tidak berhasil karena ibunya menahan pintunya menggunakan kayu dari luar. Belum menyerah, Chloe pun mencoba keluar lewat jendela dan merangkak di atap rumahnya. Kemudian, dia memecahkan jendela kaca di kamar ibunya. Chloe pun berhasil masuk dan pergi ke kamarnya untuk melepaskan kayu yang mengunci kamarnya. Namun, ketika sedang merangkak, penyakit asmanya kambuh dan membuatnya kesulitan untuk bernafas. Untungnya, Chloe berhasil membukakan pintu kamar dan mengambil inhalernya. Ketika ingin turun menggunakan mesin yang biasa ia gunakan, ternyata kabel mesin itu sudah dirusak oleh ibunya. Chloe pun menurunkan kursi rodanya dengan cara menggulingkannya. Namun, setelah berhasil menurunkan kursi rodanya, ia malah terjatuh dan membuat kepalanya berdarah. Ketika terbaring di lantai, Chloe melihat kalau kakinya bisa digerakkan setelah tidak meminum obat yang diberikan ibunya. Kecurigaan Chloe pun benar, kalau ibunya sengaja membuat ia sakit. Chloe pun kabur menggunakan kursi rodanya. Ketika di jalan, ia melihat sebuah mobil. Karena mengira itu adalah ibunya, ia pun bersembunyi. Namun, setelah ia melihat lebih jelas, ternyata itu adalah mobil pengantar surat yang biasa lewat di rumahnya. Chloe pun mencoba meminta pertolongan dan berhenti di tengah jalan. Pengantar surat itu bernama Tom, dan ternyata dia mengenali Chloe. Chloe yang lega pun menjelaskan apa yang terjadi dan meminta pertolongan. Beberapa saat kemudian, ibu Chloe datang dan melihat Chloe yang berada di tengah jalan bersama Tom. Chloe pun meminta agar disembunyikan, namun Diana kemudian mencoba mengambil Chloe. Namun Tom menolaknya dan mengatakan kalau Diana telah menyakiti Chloe. Diana pun mengatakan kalau itu hanya salah paham saja. Namun Tom tetap menolaknya dan Tom ingin mengantarkan Chloe ke rumah sakit. Ibunya pun setuju dengan syarat dia harus ikut. Tom pun menanyakan kemana ia harus mengantarkannya, ke rumah sakit atau ke kantor polisi.
Chloe pun meminta untuk diantarkan ke kantor polisi. Sebelum berangkat, Diana pun mengambil obat bius yang ada di mobilnya. Kemudian, dia menyuntikkannya ke leher Tom dan membuatnya pingsan. Begitu juga dengan Chloe. Ketika Chloe sudah sadar, dia berada di gudangnya dan melihat sebuah cairan hitam yang aneh. Saat melihat sekitarnya, Chloe melihat sebuah kertas di bak sampah. Tertulis bahwa Chloe sudah lulus ujian masuk. Namun, ibunya malah mengatakan kalau ia tidak pernah lulus. Chloe yang mengetahui pun merasa kesal dan mengacak barang-barang yang ada di sana. Setelah merasa tenang, ia melihat di sekitar lagi dan menemukan sebuah kotak yang berisi nama Diana Barnway. Ketika mencoba mengambil kotak itu, kursi rodanya tidak mau bergerak dan ternyata kursi roda tersebut telah dirantai. Chloe pun merangkak untuk mengambil kotak itu. Di kotak itu pun ia melihat sebuah foto waktu kecil yang sedang berlari dan menyadari bahwa ia tidak lumpuh dari lahir. Kemudian ia menemukan akte kematian dan di sana tertulis nama Chloe yang meninggal 2 jam 11 menit setelah lahir. Lalu ia menemukan sebuah sobekan koran yang tertulis bahwa seorang bayi telah diculik dari rumah sakit dan penculiknya belum ditemukan sampai saat ini. Chloe pun tahu bahwa anak dari Diana sudah lama mati dan dia bukan anak kandungnya. Beberapa saat kemudian, datanglah Diana. Chloe pun menanyakan, "Kau bukan ibuku?" Diana pun menjawab, "Ya, memang." Kemudian Chloe pun bertanya, "Apakah aku benar sakit dari lahir? Aku bisa berjalan? Detak jantungku normal? Kulitku tidak diselimuti ruam?" Ibunya pun berkata bahwa Chloe benar sakit. Chloe pun menjawab, "Kau meracuniku." Diana pun membantahnya dan mengatakan kalau semua ini untuknya. Chloe pun menjawab, "Ini bukan untukku, tapi untukmu sendiri." Kemudian, Diana pun pergi mengambil suntikan dan mengisinya dengan cairan hitam tadi. Chloe pun ketakutan dan mengunci dirinya di tempat penyimpanan. Diana pun mengambil kunci di ruangan itu untuk membukanya dan Chloe melihat sebuah botol bertuliskan organophosphate. Organophosphate sendiri ialah sebuah zat kimia yang biasa digunakan untuk pestisida dan racun serangga. Karena tidak ingin disiksa lagi, Chloe meminum pestisida tersebut. Melihat hal itu, Diana pun panik karena Chloe memuntahkan darah. Namun, nyawa Chloe berhasil diselamatkan karena Diana membawanya ke rumah sakit. Chloe pun kaget, kenapa ia bisa diselamatkan? Kemudian, ia meminta suster yang merawatnya untuk membawakan buku dan pulpen untuk menulis. Tak lama kemudian, alarm di rumah sakit pun berbunyi, dan ternyata itu adalah ulah Diana. Kemudian, Diana melepas secara paksa infusnya dan membawanya pergi. Chloe pun mencoba meminta tolong. Namun, karena ia belum pulih sepenuhnya, ia belum bisa bicara. Suster yang melihat Chloe tidak ada di ruangannya pun kebingungan, dan ia menemukan buku yang ia berikan kepada Chloe dan bertuliskan Mom. Suster itu pun memanggil pihak keamanan dan menyuruhnya untuk mencari Chloe. Ketika di tengah perjalanan, kursi rodanya tiba-tiba berhenti. Diana pun melihat bahwa kaki Chloe menginjak remnya. Beberapa saat kemudian, pihak keamanan rumah sakit datang. Karena Diana membawa pistol, mereka pun terpaksa menembak Diana. Dan akhirnya, Chloe pun terbebas dari teror ibunya. 7 tahun kemudian, Chloe direhabilitasi dan dia akhirnya bisa berdiri dan berjalan walau masih menggunakan bantuan tongkat. Setelah belajar berjalan, Chloe pun pergi menemui ibunya. Chloe berbincang-bincang dan mengatakan apa yang terjadi selama 7 tahun ini. Selesai berbincang, Chloe memuntahkan obat anjing yang selalu diberikan oleh ibunya dulu. Chloe memberikan obat itu untuk ibunya dan cerita pun selesai. Oke, sekian dari video saya. Jika kalian suka, silakan like, comment, and subscribe, dan share ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di next video.